perlu saya sampaikan sekali lagi ya bagi Bang Zuma, juga nih Iya, teman-teman yang di dalam room dan juga netizen-netizen nih yang ngomen-ngomen banyak banget komennya. Saya mau pertegas lagi, saya ini Kristen, dari lahir saya Kristen, dan saya itu bukan seseorang yang eh, maksudnya yang katam betul sampai ke akar-akarnya ke segala macamnya itu enggak. Jadi kan tadi kan saya makanya dari awal saya tanya, ini konteksnya live ini untuk apa? Nah, tadi katanya kan untuk diskusi. Ya udah. Jadi ini saya sebagai awam nih ceritanya. Saya Kristen tapi saya awam. Jadi saya cuman mau dengar penjelasan dari Bang Zuma dan teman yang di room ini lah yang sepertinya sudah sangat paham ya. Kayaknya nih Bang Zuma lebih kok bisa sih sepaham itu sama Kristen gitu tentang Kristen. jadi gini Mbak Maria, pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Kalau di Al-Quran itu Mbak, ada perintah yang sangat jelas. Serulah manusia ke dalam jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Jadi ketika Al-Quran menarasikan kepada kami umat Islam, wahai umat Islam, serulah seluruh manusia. Jadi tidak terlepas apapun agamanya. Perintah di dalam Al-Quran adalah menyeru agar kami umat Islam itu mengajak seluruh umat manusia kemudian untuk menjadi Islam. Itu seruan. Tapi perintahnya seru mereka dengan cara yang hikmah dan cara-cara yang baik. Itu perintah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ketika kemudian ada perintah ini, maka kami menjalankan. Nah, rupa-rupanya di dalam kitab Mbak Maria, saudari saya ini juga ternyata ada perintah yang sama. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kan gitu. Jadi sama-sama kita mendapatkan mandat. Di dalam kitab saudari juga ada perintah itu. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini perintah. Kalau berbicara mengenai seluruh makhluk, berarti kan kena juga umat Islam. Dengan kata lain, kalau kita melihat di dalam Markus 16:15, itu perintahnya gini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Artinya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada umat Islam juga. Kan gitu poinnya. Nah sekarang, ketika Injil ini diberitakan kepada kami dalam arti kata kitabnya Mbak Maria, diberitakan kepada kami, ya kami penasaran. Karena ini kitab, mereka menyebutnya Injil, harus diberitakan kepada kami sebagai umat Islam. Maka kami pelajari apa yang saudara Kristen sebut Injil. Ternyata setelah kami belajar, di dalamnya itu Yesus tidak pernah sama sekali memerintahkan dan mempraktekkan menyembah dirinya. Sedangkan yang kami ketahui saudara kami Kristen tiap minggu itu ke gereja menyembah Yesus. Sementara Yesus di dalam kitabnya orang Kristen sendiri justru memerintahkan menyembah kepada Allah. Jadi inilah muncul kemudian keraguan yang begitu mendalam bahwasanya teman-teman Kristen ini menggenapi apa yang Yesus sabdakan di dalam Matius 23 nomor 15 tadi. Bahkan di nomor 36-nya dikatakan bahwa semua ini akan digenapi oleh angkatan ini. Artinya Yesus mengatakan semua yang kusebutkan ini akan dilakoni, akan dipraktekkan oleh manusia yang sesaman dengan saya. Dalam arti kata orang Yahudi, Bani Israel, ahli Taurat, orang Farisi lah yang memenuhi tentang nubuatan Yesus itu. Siapa dia? Kan gitu poinnya. Siapa orang ini? Nyebrang lautan, menjelajahi daratan. Mentobatkan orang non-Yahudi dan Yahudi yang ada di luar daripada dari Yerusalem untuk menjadi pengikutnya. Siapa sih tokoh ini? Nah ternyata cek per cek itu adalah Paulus dan agama yang didirikannya itu adalah Kristen. Lalu materi pelajaran kemudian berlanjut. Umat Islam kemudian mengkaji. Saya sebagai orang yang diinjili kemudian mengkaji. Dan ada momen di mana saya harus bertanya kepada sahabat Kristen.
Di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23 Yesus berkata begini, tidak semua orang yang memanggil aku junjungan, memanggil aku Tuan, memanggil aku Kurios, memanggil aku Mar dalam bahasa Aramaik akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka, nah ini dia, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah kalau dipertanyakan, teman-teman Kristen ini adalah orang baik, tapi baik belum tentu benar. Maka saya bertanya, atas kehendak siapa teman-teman Kristen menyembah Yesus? Atas kehendak Bapa? Tunjukkan dalilnya. Atas kehendak Yesus, mana dalilnya? Tapi kalau dikatakan atas kehendak Paulus, dalilnya bergejibun. Berarti teman-teman Kristen menyembah Yesus bukan atas kehendak Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi atas kehendak Paulus. Di situ Paulus mengatakan bahwa akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Padahal Yesus mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Datang Paulus mengaku akulah yang ada di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi Bapakmu. Berarti dengan kata lain Paulus mengaku Bapa. Nah sekarang ketika dikatakan tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Kalau di Indonesia sekarang sudah berubah, ditambah huruf H. Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, kemudian ada sekelompok orang di data nomor 22-nya mengatakan, bukankah kami telah bernubuat dengan nama Yesus? Bukankah kami mengusir setan dengan nama Yesus? Bukankah kami kemudian bermujizat dengan nama Yesus? Apa kata Yesus data nomor 23-nya? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti Yesus mengatakan kepada Kristen, kalian orang Kristen adalah pembuat kejahatan. Sedangkan di dalam Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Nah ini masalah besar, ini masalah besar. Ada orang Farisi mendirikan sebuah agama namanya Kristen, di mana pengikutnya menyembah Yesus, di mana Yesus sendiri mengatakan yang memanggilnya Tuhan itu akan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Ini bahaya. Saya kira begitu Mbak Maria, silakan. Oke. Terus yang tadi yang ayat mengenai Yesus berkata bahwa tentang nubuatan tadi deh, yang berseru Tuhan, Tuhan, menyala kami semua pembuat kejahatan itu di Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Betul. gitu ya Bang. Iya Mbak. Makasih ya Bang untuk penjelasannya. Iya Mbak Maria. Ini kenapa sih? Oke. Ya cuma nanya aja sih Bang. Cuman pengen mendengarkan penjelasannya aja. Baik. Oke, Mbak Maria, terima kasih.